Latsar 9 2020. Jadi teman-teman sini bagiannya terbuat dari apa, kegunaannya. Jadi teman-teman nanti akan belajar dan gimana untuk bisa air besok itu dengan menggunakan alat itu. Paling nggak posisi yang step dalam arti untuk menjadi seorang diver khususnya basic water rescue harus melalui dari berbagai berbagai syarat lah. Contoh dari renang, water travel, ada 4 gaya, renang di dasar dengan kanal dasar kolam dengan harus berapa meter, untuk water travel harus berapa menit untuk pengambangannya minimalnya, terus renang cepatnya dengan menggunakan pakai snorkel, renang pakai fin, terus ada lagi budaya dark depth, terus gunting, beda, bebas, kombinasi dalam. Jadi memang benar-benar ada lagi satu untuk internasional namanya PEDI. Itu untuk pengesahannya di Indonesia juga. Itu teman kita juga dari Jogja, dari Sarbahari, namanya Pak Cahyo Alkatana. Sekarang dia bergerak dalam bidang dirgantara. Mulai dari gantole, para layang segalanya, dia instruktur. Hampir keliling Indonesia hanya pakai gantole daerah itu. Jadi dia mengembangkan dulu sampai dia turun lagi penyelaman sampai ke bawah ke saluran yang paling terkecil untuk sumber batu water itu sendiri. Jadi gua itu dibeli. Waktu itu dia punya istri dari WHO, dan orang Prancis dulu dibiayai oleh istrinya seperti itu. Oke, ini yang sudah cerita. Untuk selanjutnya monggo nanti basic-basicnya diperdalam lagi seperti SRT, navigasi, survival, mountaineering, terus water rescue-nya. Ada beberapa skill yang harus jenengan pikirkan. Aku pengen ku dasar iso semua materi aku dasar pengen iso. Cuman satu yang ada di basicku opo sing kira-kira aku mampu itu di mana? Di situ. Oke, dipelajari benar-benar. Untuk materi hari ini, hal-hal yang digunakan tim SAR atau untuk evakuasi. Satu peralatan selam, ada BD, dan 2 adalah perahu karet. Peralatan selam, sementara ini dulu kita pakai peralatan selam. Ini teman-teman bisa dilihat. CD dengan mengatur udara yang aqualung, tabung selam, scuba tank. Ini begitu yang besar itu, yang seperti itu ada cek pendataannya, kayak kalibrasi untuk tankinya itu atau tabungnya itu. Jika tidak dikalibrasi, kemungkinan dia waktu diisi ada trouble, dia bisa pecah. Kalau dia pecah dengan tekanan 3000 PSI atau 210 bar, itu pernah kejadian di teman SAR ONS, jarak 5 meter, Cherry SS Sigar ambiar deh, kena tekanan itu. Tekanan itu bukan karena loncatan dia loh, bukan, tapi tekanan udaranya itu. Ini regulator, dimana regulator ini dibagi menjadi beberapa. First step, fungsi untuk menurunkan tekanan atau inflator atau deflator. Ada 2. Pressure, di mana pressure itu ada
teknik sendiri. Tidak mungkin ini jika salah dia akan merosot. Tapi kalau punya teknik sendiri, punya teknik, dia tidak akan merosot. Ini teman-teman yang biasanya jenengan tuh bingung di sini nih. Cuma seperti ini. Dan 1, 2, 3, 4. Ingat ya. 1, 3, 2, kunci 4. Nah, ini luput siji ya, luput wes melorot. Sepele ya ya. Untuk pemakaian Modface di mana? Dilihat di sini. First step ini masuk. Saya pasang dulu aja. Pasang seperti ini. Modface harus ada di sebelah kanan. Modface. Inflator ini masuk. Masuk. Nah, ini represi selang tekanan ini untuk langsung berhubungan dengan tekanan AC yang ada di tabung dapat dilihat dari pressure ini tekanan. Ini kapasitas. Dan yang ini deflator kedalaman yang jenengan waktu turun kedalaman yang paling bawah dia akan tercantum di sini dengan adanya jarum. Setelah jenengan naik, oh mau aku di kedalaman berapa? Di sana sudah didetek. Ya. Kenapa harus seperti ini? Karena takutnya dia kena tekanan, dia pecah, kena muka. Tapi harus posisi seperti ini, dijauhkan dari teman, dijauhkan dari diri dia sendiri. Andika dia pecah, dia kan larinya ke sana, tidak ke kita. Tidak boleh lah, buka ini lah, dibuka nggak boleh. Seperti ini, pol, putar 3-5 kali. Dan ini indra kunci, pakai karabiner yang kena tekanan, ya. Jangan terlihat. Berapa? 150. Nah, berarti masih bagus. Kenapa kita tidak fullkan? Karena ini termasuk sudah tua. Kita tidak berani untuk full untuk 200 atau 200 kubik. Ini Modface buat nafas kita. Seperti ini. Jadi posisi kita naik, posisi harus mengembang penuh. Setelah kita selesai pakai masker semua segala macamnya selesai, baru kita deflator. Kita buang. Lambat laun kita akan turun. Jadi untuk ini, untuk alat selam seperti ini jenengan harus tahu, benar-benar tahu. Kalau untuk sertifikasi jenengan untuk kecepatan merangkai 3-4 menit kecepatan standar. Langsung pasang jelet itu 4 menit. Jadi teman-teman di sini sangat-sangat riskan sekali untuk berlatih selam ya, untuk
resikonya juga tinggi. Lanjut, untuk konsol adalah komponen yang tersusun di bed group dari di sini. Lanjut ke processor house, permain reguler. Ini permain reguler, permain utama. Octopus ini kita tidak gunakan octopus itu di sini. Ya, di sini ada beberapa lubangan. Ini bisa dikasih selang lagi untuk backup. Jika ini trouble, masih ada satunya lagi. Atau mungkin teman jenengan, badi jenengan, penyelam itu tidak boleh satu, harus dua. chemistry harus dua. Jika yang temannya trouble dengan kode seperti ini bukan minta makan atau minta rokok, bukan, dia minta nafas. Kalau dia sudah kode seperti ini dan tidak kayak mode PC yang masih kosong yang namanya octopus. Kenapa dikatakan octopus? Karena apa? Octopus itu apa toh? Tahu nggak octopus itu apa? Gurita. Gurita. Octopus itu gurita. Gurita untuk bentuk gurita seperti apa? Ya. Hampir seperti ini kan? Banyak tentakelnya, kan seperti itu. Kalau ini tambah satu lagi, satu. Nah, yang satu ini, yang hampir sama seperti ini, dan biasanya warnanya dia lebih mencolok, hijau, kuning, atau mungkin dia orange sendiri, mencolok. Karena buat penglihatan visual. Harus tambah satu lagi namanya octopus. Ya. Selanjutnya nanti di lapangan pengenalannya. Kalau pengen untuk basic penyelaman, pengen nonton jerone laut koyo opo, jerone bungaken koyo opo, jerone monggok itu koyo opo, ya nanti harus ada pembelajaran itu. Masker dan snorkel, pelindung mata atau lebih sering disebut kacamata renang. Kalau kacamata renang biasanya cuma di sini toh satu. Tapi yang snorkel, kalau masker dia full sampai ke lubang hidung. Dimana satu prinsip seorang menyelam jika sudah di dalam kedalaman, hidung tidak digunakan. Ibu gunakan irungmu, maskernya ngembun. Ini ngembun gak ketok. Ya kita harus dibersihkan. Bersihkan dengan cara apa mas? Cleaning masker. Itu ada teknik tersendiri. Jadi mau buka, mau lebori banyu, ya toh, mau lebori banyu, mau tutup meneh. Piye carane banyu kui entek tapi neng jero banyu. Banyu kui entek tapi buang ini kena. Buang eneknya jeblok, ya toh. Tapi neng jero banyu kedalaman. Iki mau buang tapi iki kacamata maskermu ki harus bersih airnya. Bisa bayang kira? Nah, itu teknik juga ini pembelajaran. Mumet besok. Itu. Kowe luput menggunakan snorkel. Permukaan yang snorkel bus pena. Tapi di saat kowe kena ombak, lup kamu nggak kontrol dengan perasaan yang ada di sini. Lup kita mambles apa orang toh? Ah gak ya buat sedot. Lup aku mimik nah tersedak, aku kaget, shock pasti situ. Ini menggunakan teknik semua, orang salah-salah nganggo bluk krono rene nonton iwak nih ada. Itu ada tekniknya tersendiri teman-teman. Terus boot jadi baca untuk perlindungan, kedinginan, kaki lecet, injak karang, segala macamnya kita pakai boot. Nah kok ini ya mas? Itu beda lagi. Nanti kalau udah pakai sepatu
boot atau coral boot seperti ini, kita pakainya untuk fin adalah pakai yang open heel. Kalau open heel ini, fin yang open heel ini itu harus pakai sepatu. Tapi kalau yang pocket kita langsung langsung kaki atau kaos kaki. Biasanya seperti saya sama Mas Samsul kemarin penyeberangan Pulau Panjang, ya Pulau Panjang Teluk Awur itu seharusnya untuk rute 7 kilo. Untuk rute 7 kilo saya sama Mas Samsul itu karena dari pihak panitia untuk UKSA kelautan, Fakultas Kelautan atau Perikanan, ya untuk penyempurnaan dia masuk fakultas itu harus ada renang jauh, dimana dia harus nyebrang pulau. Cuman pakai fin sama masker snorkel. Itu harusnya jam 7 kita sudah mulai berenang, karena untuk jam 9, jam 10 kemungkinan untuk arus bawah dan angin sudah mulai timbul dari BMKG. Kita langsung cross check dari BMKG di Bandara Ahmad Yani waktu itu, ternyata kita molor sampai setengah 10 baru kita masuk air. Kenyataannya benar, harusnya cuma 7 kilo, 6 sampai 7 kilo itu udah melambung, kita jadi 11 kilo. Dimana Mas Samsul itu akhirnya harus angkat tangan karena dia baru 3 hari pakai fin swimnya. Saya habisin di Dongsuo waktu itu cuma 3 hari, langsung saya tabraki langsung di Pulau Panjang sampai pertengahan, lolos, tinggal 1 sampai 2 kilo diangkat tangan. Semua sudah terang semua, dimana saat itu juga musim larva ubur-ubur di bulan Juni. Jadi meskipun pakai wetsuit untuk pengaman kita, mungkin dia nyengat kita, kita nggak masalah untuk sengatan. Tapi kalau larva dia masuk ke lubang-lubang ini, dia podo wae, candaan ini selerek di sini mau berenang karo ini. 7 sampai 11 kilo. Saya sudah 6 kali itu. Mas Samsul baru sekali kemarin itu ya drop, akhirnya kena persendiannya kena karena terlalu jauh. Lanjut, setelah fins kita gunakan weight belt, pemberat. Kalau gemuk Mas seperti ini jenengan pakai pemberat, pakai. Kalau nggak pakai susah untuk turunnya, harus disimbangkan. Bobotku semene, aku ngangguku sepiro, itu harus tahu. Orang mungkin wawai cuilik banget, kurus sama Mas Nanang umpamanya, gowo papat apa 5, lagi pijet jelas hilang. Lagi pijet deflator itu sedikit langsung cut. Dimana untuk pemberat ini adalah untuk keseimbangan kita waktu di buoyancy netral. Namanya buoyancy netral itu jenengan tidak di permukaan, tidak di dasar, tapi di zero. No. Jadi ngambang toh. Kenapa buoyancy netral itu harus dilakukan? Karena tidak mungkin seorang penyelam turun injak-injak terumbu karang, goblok kan? Itu banget kan? Sore eri, sore carang, kita akan bles gitu aja, ya gak mungkin kan? Makanya untuk wetsuit yang berat itu harus kita gunakan untuk penyeimbang kita. Jadi kalau kita sudah posisi di buoyancy netral, kita ambil nafas, kita naik, buang, itu pasti. Nah, dengan ini jenengan konstan, nah di sini. Harus sudah posisi ini, dengan posisi siluas seperti ini, ujung fin pegang, pojok midun sampai sedikit, gelembungnya PCD dikembangin, PCD-nya itu dikembangin. Kok kakean turunin sampai sini, itu yang lanjut. Nah, wetsuit melindungi tubuh dari karang, dari sengatan, dari kedinginan.
Ini untuk ukurannya berbagai ukuran dan ketebalannya juga tergantung monggo. Kalau untuk 3 mili 2,7 mili itu kalau untuk itu ukuran saya tak pakai, saya tidak pakai pelampung, saya ngambang. Nah dasarnya adalah kayak spon tapi ditekan, dipres menjadi sedemikian rupa, dia juga kayak kena goresan ya, dia terluka, tapi dia tidak ada udaranya. Jadi jangan pakai itu aja, udah ngambang. Gak usah pakai pelampung, pakai itu aja udah ngambang. Dan ngambangnya full, tidak ngambang kayak kita pakai life jacket segini, enggak full, kaki itu wet sweet. Tapi ya harganya ya lumayan. Yang jelas satu alat selam itu untuk saat ini dengan merek standar internasional, Amscoot, apa Dapor, apa Mares, satu tabung, satu regulator, satu buji, satu masker, satu snorkel, satu fix, satu wetsuit, satu webel, satu pisau, satu center, 30 masuk, 30 juta masuk. Ini sekarang kalau mau ngecek-ngecek mungkin 20-15 dapat, tapi saya nggak jaminan. Seperti ini murahan. Oke, materi. Untuk perlengkapan alat selam atau peralatan mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau saya lanjutkan, teman-teman. Lanjut, oke. Ini peralatan baterai yang dari alat yang permukaan. Tapi juga bukan basic untuk LCR itu sendiri. Raw karet atau rubber boot atau LCR, landing craft rubber. Bawa raw karet kesan ini, tapi keren LCR, lalu keren juga untuk Eropa sendiri. LCR. Baru ngerti LCR, mau LCR, singkatannya mau LCR, mati gue ya. Ini teman-teman. Nah, juga almarhum ya, putra karetnya hancur ini. Jadi lihat jenis tidak menentu kemungkinan nanti ya ada pertanyaan seperti ini, jaga nih baik ngomong LCR atau karet ini tapi nggak ngerti bahan ya. Berarti ada 2 di palon sama PVC, makanya berarti ada 2 palon sama PVC. Ini jenisnya long 8-10 orang, terdiri dari 4 seal, sekat udara, daya angkut maksimum sampai 1 ton, dapat menggunakan mesin tempel 40-80 pk. Jadi teman-teman jika tahu untuk perahu karet kita yang ada di sebelah itu yang silinder, itu buatan Prancis, itu Revlon, PVC itu kapasitasnya dia termasuk long, untuk kapasitasnya. Itu buatan Prancis, silinder. Sekarang ini sudah tidak lagi. Long panjang kapasitasnya 10, terdiri 6 set. Daya angkut maksimum sekian itu apa penal. Jadi ya. Nah.
pendek. Catat. Sini ada tulisan Sani Malawi, itu tagnya untuk penempelan kopel, botol tempel atau engine, simbol geraknya ditempelin di situ. Seperti ini nanti posisinya, sama persis. Seperti ini posisinya. Enak banget. Handle untuk pegangan saat kita mengangkat perahu karet. Pengait dayung ditaruh di bawah, itu ada pengaitnya, ada kuncinya. Untuk ayat sisa diapot. Jadi posisi dia nyala untuk itu iya kanan itu posisinya kalau dia tidak safety. Mungkin jenengan nggak pernah lihat pelampung yang utuh-utuh itu diguk malah mundur genah itu kayaknya. Itu nggak nyaman sama sekali. Tapi kalau pelampungnya didesain khusus sekat kecil-kecil itu dari situ. Itu lepas satu masih ada sekat yang lain dan itu terpisah. Seperti perahu karet itu sendiri. Perahu karet itu kan lambung kanan, lambung kiri sama tengah itu kan beda semua. Di situ ada sekat. Jadi umpamanya pucuk lambung utama yang paling depan keras, chaos, dia bocor. Yang belakang, yang buritan tidak akan tenggelam. Karena apa? Buritan masih utuh karena ada sekat. Itu yang digunakan untuk TNI, para TNI untuk penyergapan segalanya kita menggunakan itu ataupun dari rescue menggunakan karena lebih ke situ kita manuver. Lepit, berarti sempit, lepit, angkat, bompok. Kalau boleh pena, ayo bompok bareng, untuk ini selesai. Cukup orang yang perahu karet. Fiber, bolting kan ini dinas itu bubuk biar kafe konge. Tapi kalau karet enggak, karet dia buka jeret sobek tres lambung 1, 2, 3 masih utuh, masih bisa itu fleksibilitasnya. Nah, jangan gunakan yang paling kanan, yang kuning itu melumpuk, gak penak. Di mas ya ini mancing. Nah, yang bagus ini yang merah. Dia sekat-sekat. Andai pun satu sekatnya itu robek, masih ada sekat yang lain. Tapi kalau sekali robek, ibadah kabeh, utuh sampai ini lah kabeh. Di belakang sobek ya wes, bosok njero, gurih bosok kabeh. Tapi pinter-pinter kue renang. Dan satu prinsip lagi, ora tego ngangkat korban temennya. Jadi kue ojo nganti dua pikiran aku tegel, aku juga jenazah koncoku berarti. Jadi kalau kamu punya pikiran seperti itu, berarti jenengan mengikhlaskan teman jenengan terjadi apa-apa. Yang kue gak tego, di prinsip aku rati go juga jenazah koncoku dulu, berarti koncomu kudu mbok safety iki mbok piye carane di cross check di guys safety apapun itu ada di sini los-losan mesti saling backup ngerti oke ini nggak apa briefing aman info fisik yo wis safety dulu. Nah, styrofoam ya. Hitung dino wis ngaku karo kuwi. Yen bocor. Ora kedap, bubuk kowe.
Sesuk coba lah, sing pelampung ngelek sesuk tak gawane. Di cross check ceroke ning banyu kuwi ditonton bareng-bareng. Piye? Sedino wae piye? Usi banyu kok. Cara pasang. Sensor ini. Toko ini. Tarik samping, jika sulit tarik samping biasanya langsung koordinasi sama teman pulang aku kenceng no. Seret. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ketok lah, langsung ngaku pelampung ira iso kan banget kan. Iya toh? Lanjut ya. Enak gue ya. Wah, kira mau. Nah, ini posisi kempes ya. Dari kempes dibuka, dijereng, tempatnya datar, pasang lantai dan pengaitnya. Nah itu ada kuncinya. Pengait itu cuma satu pengait logam lurus untuk penguncinya, tik satu sama lain. Biasanya ini bengkongnya sih sangat banget, itu udah diungkek-ungkek kan dimasai. Pompa manual bisa ambiar bisa pompane, kalau limo is boring di sana. Kepiok, wes tak jelas ini. Nah ini. Iki harus satu komando. Ora satu komando, kanca sing paling iso dhewe bubuk, kebetan, munting. Geser diri, Bro. Ini tok, ini tunggak ya piye caramu iso. Nah itu. Mungkin sing wis tahu nglakoni di jembatan Sari sing kanan kiri nenek carang. Teko ngarepe, lha ada cegat ulo ijo sebalik kanan kabeh bubar. Nah ini di sini. Kedua dilindungi meskipun tidak ada sangat-sangat tidak boleh koyok kue tidak tali hukumnya sama ya bisa langsung ke praktek. Oke, ada pertanyaan di sini? Masa depan. Tapi kalau setelah harus agak sedikit ke belakang. Ini dhuwur. Sing isor. Lebih tahu ini angkat perahu dari ya. Ji, loro, telu, papat, lima, enam. Bubuk. Yang paling kiri, nomor 2 yang paling kiri. Kelebihan muatan. Kedua, berdiri tidak boleh. Ketiga, penyelam area selam harus dikelirkan dari rong karet. Dua ini meneh, gak oleh nggo gowo barang. Di budget biasanya, Mas tak kayak 300.000 saat itu bonen, wah biar tau barang. Aku gelem ngono wae. Sugih. Di belakang, yang tengah sama penyelam tidak boleh atau siapapun ada di belakang engine. Ini paling akhir di ujung engine. Saya pernah kejadian seperti itu. Aku santai, kecil, wah penyarap, batok itu yang driver. Bawa penumpang, pengungsi. Wah penyarap di suatu rakyat toh, dia bah. Tangan ini kandas. Nyantol galengan. Tempat saya mandek, ya aku bablas. Pernah aku jadi yang bisin pulau. Kalau ketemu perahu ya perahu semua seperti ini. Makanya kan harus kita memahami betul. Dalam hati, dalam pikiran itu sinkron. Metodenya pertolongan dia itu seperti apa? Ini untuk tingkat dasar itu saudara banyak yang memahami, tapi jangan sekali-kali diabaikan.
Kalau jenengan di gunung mungkin bisa kita bilang survive, kita bisa bertahan 1, 2 hari, 3 hari. Kalau di air hitungan 5 menit, 3 menit, 2 menit selesai nyalanya. Resikonya di situ. Ya, jadi kalau air itu tidak bisa ditoleransi. Karena nanti kalau di lapangan memang untuk sekali langsung harus bisa pakai. Oke, lanjut. Nah, di sini kan ada ini alat-alatnya dasar ya. Ya, ini resiko, springboard, nah ini papan spinal atau jabar spinal. Jabar itu kan bermacam-macam. Kemarin medis jabarnya dikasih tahu nggak jabarnya apa aja? Apa? Jabarnya apa aja? Jabar pelan. Nah, kemudian spinal ini terus apa lagi? Oh, lupa. Ya, banyak ya jabar ya. Ada beberapa ring basket, ya, ada beberapa penyebutannya lah istilahnya. Ada beberapa skop itu untuk penanganan luka patah tulang belakang itu namanya skop. Jadi fungsinya masing-masing. Kalau di air kita menggunakan spinal, kenapa? Karena spinal itu bisa mengambang. Kalau kita pakai jabar ini yang kemarin yang malau sendiri itu kalau di air pasti tenggelam. Apalagi jabar ring basket, jabar biasa itu pasti akan tenggelam karena ada fungsinya, ada bar itu semuanya. Ini khusus ini kalau ring basket itu untuk ketika race itu bagus karena bentuknya sudah kayak angka U gitu ya, jadi korban biar tidak terguling ke kanan kiri, atas bawah itu ada penahannya. Nah, ini pelampung. Nah, pelampung itu banyak jenisnya. Ya, pelampung rescue sendiri ada, untuk pengejaran ada, untuk standarnya seperti ini lah intinya. Nanti bisa dipelajari lewat Google pelampung jenisnya apa aja. Oke. Terus di sini ya mungkin penyelamatan biaya selain ini itu apa saja? Bergambaran enggak? Ini alat untuk penyelamatan itu selain gambar ini ada gambaran lagi enggak? Apa? Box, penambang orang. Nah, itu kita harus cepat. Seorang rescue itu harus beri inisiatif cepat. Oh, ini bisa juga bakal upload juga bisa untuk pelampung. Jadi jangan terpadu. Oh, alatnya ini harus ada ini tidak. Semuanya yang bahan yang bisa mengapung itu semuanya bisa untuk melindungi kita, penyelamatan kita di air. Besok kita di kolam bisa praktek. Kita menggunakan kain, dari baju, dari celana, nanti kita praktekkan. Dari celana, sarung, botol, tekniknya seperti apa, nanti kita praktekkan di kolam. Itu untuk alat apung, bantu alat apung ya, selain gambar-gambar ini. Jadi kalian masak kaos bisa dengan sertifikasi khusus, kaosnya harus sangat panjang, bahannya ini, celana harus celana panjang, bahannya ini. Nanti kalau bahannya selain itu bisa, tapi untuk pengemblungan ngelembungnya itu terlalu singkat kalau bahannya tidak sesuai. Oke, di sini ya intinya seorang rescue di sini mampu berenang dengan baik, mengendalikan perahu yang seperti tadi ya, walaupun dengan besok praktek pasti saya bisa melihat dengan dayung bisa jejak, apa miring, apa belok, apa muter-muter, apa malah dayung maju malah atret ya, itu nggak tahu berarti. Kita bisa praktek di Pajuk Domonggo, terus teknik percolongannya seperti apa, kita harus bisa NPR, meditasi discoder kayak yang kemarin P2 seperti itu, BHD, BHS, harus bisa, itu dasar seorang rescue. Kalau nggak bisa, ya udah selesai. Makanya saya selalu menekankan masalah medis. Anggap korban itu sebagai orang tua kalian. Kita jupuk rosong. Kalau di hatimu menolong, ah ini orang biasa, ini orang biasa ya, penanganan biasa.
kalian nggak akan bisa berkembang. Tapi kalau mindsetmu udah, yang saya tolong ini orang tuaku, saya akan berusaha semaksimal mungkin biar dia bisa tertangani dengan baik. Nah, itu di situ filosofinya. Kalau jenengan seperti itu, kalian akan belajar P2 secara tekun pasti. Karena apa? Kita anggap aja gini, kita akan berkeluarga. Saya pernah kejadian lah. Kita berkeluarga, suatu saat kan pasti punya anaknya loro. Nama obatnya loh gak ngerti. Saya pernah itu teman saya, kebetulan loro panas dikei opo, loro panas dikei rumah terus gak ngerti nih. Pernah kejadian kayak gitu. Ini loro mah dikei angin, matanya kembung ini. Padahal dia sakit mah, kayak gitu. Itu hal dasar sebetulnya. Kehidupan sehari-hari kita itu ada, cuma tergantung kita sendiri mau belajar atau tidak. Itu masalah kedua. Oke, ada pengetahuan ya, pengetahuan tentang semuanya yang tadi Mas Budi, makanya jadi manual harus bisa jadi leader, belajar jadi leader. Kita eksepsi tahu, apa-apa tahu, terus keterampilan dan pengalaman wajib. Makanya tadi ada yang pernah istilahnya magang dulu, pengalamannya kalau jenazah piye, jenazah bentuknya nak wis ning air 3 hari dadine piye, jenazah darat itu bentuknya piye, beda ora karo sing air. Nah itu kita harus paham di situ. Gampangane kalau kalian jijik, dulu ada teman di Malau itu ada, dia itu jijik sama jenazah. Saya kembalikan, akumu, rasamu, tak jibut saya ini. Gue sebenarnya balik dari minggu itu lah. Nah, gue jijik, sebenarnya dijijik. Gue saat kamu meninggal, kamu nggak ditangani, ya jangan lorati. Walaupun arahmu masih bisa melihat pun, kamu jangan hati. Makanya apapun bentuknya, kita harus menghargai. Walaupun dia sudah meninggal, kita menangani dengan benar. Terus kondisi fisik sehat. Nah, ini garis bawah. Jangan sekali-kali kalau tidak kondisi sehat, jangan sekali-kali jadi penolong. Apapun itu resikonya, apapun itu penyebabnya, resikonya pasti banyak. Gubreges awakmu gak penak, tapi aku pengen nulung. Kita mikir efek ke belakangnya. Jadi masalah tidak menghambat pergerakan teman kita operasi atau tidak. Nah, seperti itu harus dipahami. Kalau badan berarti tidak usah. Saya lebih menghargai orang kesatria berbicara jujur di depan daripada di akhir sok-sokan pengen tampil di depan tapi akhirnya dia ternyata sakit. Saya nggak suka seperti itu. Mas Ulo, kalau di lapangan teledor masalah air langsung kita umat hajar. Saya nggak mau tahu karena apa? Saya lebih sayang kepada teman-teman saya masalah nyawa daripada lainnya. Kalau terjadi apa-apa, teman kita dia sakit tapi dia ingin ikut, akhirnya terjadi hal tidak diinginkan, nah meninggal apa? Rasa batin ini kita. Aku lebih baik bertengkar di awal daripada nanti endingnya di akhir saya kecewa. Itu prinsip saya. Ya. Mas Budi, gak bisa renang, melu perahu, tak gecek. Karena reso renang ke jumpa perahu. Seperti itu. Filosofinya seperti itu. Karena apa nanti efeknya ke belakang. Sering kalau saya di lapangan marah-marah nggak sama yang mau. Saya kerja di BPD, apapun relawan, apapun logonya, tidak sesuai standar, saya makan semua. Saya pukul rata, saya nggak mau nanti terjadi apa-apa belakangnya. Itu ya, jadi untuk teman-teman harus bisa memahami filosofi ini. Kalau tidak sehat, berkompeten jangan. Seperti itu. Karena dulu banyak teman-teman di Malau itu sering kejadian nggak bisa berenang, ikut perahu menjadi seorang rescuer. Saat kita banjir, kita harus menangani satu pengungsi yang terjebak, ternyata rescuenya tidak bisa berenang. Enak ya sing bisa berenang ada,
tapi takut dengan arus. Ya, itu akan menghambat pergerakan. Jangan sampai seperti itu. Ya, ojo nek pas aku kok daripada biloknya menghambat tak isok-isok nih loh. Ketemu saya maju dulu, masa di tukang dan lain-lain, hancur. Panik gelut daripada endingnya nyawa yang dipertaruhkan gelut yang ngalah. Itu prinsip ya, itu prinsip. Makanya jangan sekali-kali main air, ya, main di air. Karena 1 menit, 2 menit itu taruhannya nyawa. Itu di air. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teknik dasar berenang bagi seorang rescue. Nah, ini saya pengen di sini yang nggak bisa berenang siapa macam? Belum bisa ya. Macam jujur. Ayo dong. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya kasih kelonggaran. Artinya kalau nggak bisa berenang itu ya dia masuk air nggak bisa jalan, itu namanya nggak bisa berenang. Kalian masuk mana, bisa berenang atau tidak? Apa masih orang 10 ini nggak bisa berenang? Bisa jalan. Oh, masih bisa jalan, walaupun kedalamannya 5 meter tapi bergerak-gerak bisa jalan? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa siapa? Nggak bisa. Nggak bisa siapa? Ngaco-ngaco? Nggak bisa Total. Berarti nyemplung air, wes nggak bisa ngaku nyuwun nengen. Bukan. 1, 2, 3. Berarti nggak bisa ya? Masalahnya gini, besok kita materi ulang kita akan dibagi menjadi 2. Yang nggak bisa berenang akan ada pelatihnya sendiri. Yang bisa berenang tapi ya iso-isonan penting bisa minggir, nanti ada pelatihnya sendiri. Nanti kita instruktur semua berusaha, karena di Malau ada mungkin medannya tutorial kita itu di air, kita berusaha kalian itu bisa berenang apapun itu prinsipnya instruktur kemarin sepakat semua harus bisa berenang sak gaya-gayamu. Ya, kalau batu lama. Karena apa? Ya, itu tadi filosofi awal. Kita nggak mau kita nanti keteteran saat di lapangan seperti itu. Ada gaya bebas, tahu ya gaya bebas. Dan ada gaya dada, ini gaya punggung, ini gaya doggy swing, ini hasilnya gaya rescue ya. Biasanya orang itu lebih cenderung renangnya pasti ikut nomor 4. Nomor 4, renang ini sirahnya dulu. Iwan nangan, mengesak ngelung deh, ya lah, iwan nangan, apa gitu ya. Jadi untuk kita kebanyakan orang yang seragen lah, mesti kebanyakan renangnya gaya nomor 4, gaya doggy swing. Angin ini, iwan nangan, biasanya juga. Ya nggak apa-apa, tapi untuk koefisiennya tenaga itu nggak bisa kalau kalian nggak bener. Biasanya kalau renang mau iso-isonan, renang 50 meter kuat. Saya masuk loh itu, renang sampai 21 kilo. Tapi gue gaya sak-sak ini wanangan bukan 21 kilo ini. Ada sepiro renangin lah, itu dipikirkan gitu. Paling lagi untuk 2 kilo loh, wes. Taman udah, makanya gaya renang itu kalau tidak benar ya nggak bagus ya. Saya bisa bicara gini dengan saya ya, saya itu olahraga basic saya di kolam, di renang seperti itu. Kalau kalian tidak bisa secara benar ya sudah apa masalah. Terus ada gaya gunting, penyamping ini sebetulnya teknik lanjutan dari atas 1 sampai 4 harus bisa dulu. Jadi gaya bebas bisa, dan dada bisa, punggung bisa, nanti terakhir gaya gunting. Karena gaya gunting ini sangat diperlukan untuk pembawaan korban ya, renangnya nyamping keleo, ini dong macam-macam gitu ya. Tapi posisi nyamping, tangan kiri atau tangan kanan megang
korban. Jadi ini megang korban, megang mulutnya biar selalu di atas untuk bernafas. Jadi dipegang, harus dilem nih. Dipegang, teman-teman instruktur itu menurut saya ya, ada Dimas Allah, ada kita bisa bantu treatment ngegek. Ya angkatan dulu ngegek itu setengah jam atau 1 jam. Tapi kalau mau jadi instruktur harus bisa tembus 2 jam. Ngegek. Artinya 25 meter harus tembus. Teman-teman instruktur itu mau jadi instruktur, kita harus mengalami hal yang tersebut, kayak batu terapan, ngegek, ya kan, bukan aku selama 1 jam. Jajaran dewe sesok, rasa buat aku ya, batu terapan setengah jam ya, rasanya lebih. Mau meneng buat aku ini sejam, rasa buat aku ngegek tak, orang tak selama 2 jam. Tembus itu dulu teman-teman gitu, kita karena apa? Ada niat. Nak gue gak niat gak sah. Wes mulai. Nak gak niat gak sah. Nak gue niat tetap belajar. Gitu. Oke lanjut. Di sini ada teknik masuk dalam air ya. Ini ada namanya giant strap. Nah itu cuma berjalan aja. Kita jalan tuh. Ya. Sliding in, ada sliding in itu kita pelan-pelan masuk dalam air. Ini fungsinya kalau kita di sungai atau pas kita turun dari perahu dengan kita tidak tahu kedalaman sungai, kita menggunakan wajib sliding in nomor 1, tidak bisa jauh-jauh. Kalau pakai rescue jam, untuk penyelamatan korban. Karena apa? Rescue jam itu kita turun dalam air, tapi kepala tetap di atas dengan mata fokus ke korban. Nah ini fungsinya rescue jam seperti ini. Jadi kita mencolot dari atas, tapi posisi mata kita masih ke tujuh korban. Karena kita nengok sedikit korban mendelup, hilang ini tidak nanti. Nah seperti ini. Makanya sliding in ini wajib harus dipahami. Kalau kalian di Bolang Solo, kalian menggunakan dua ini tidak tahu konturnya kedalaman air, ternyata sak dengkul mencolot sak dengkul, apa yang terjadi? Hebat. Ada lagi kalau teknik ya, ini sudah banyak teknik itu. Kalau di pantai kita menggunakan room swim, jadi kita lari langsung nyemplung biur, itu room swim. Itu pun nih Bolang Solo menunggu pasangnya karang ya tahu biur nancap. Kalau di pantai tidak apa-apa karena kita sudah tahu pantai itu seperti itu. Tapi kalau kontur kita pembelajaran seperti ini, leading in itu harus bisa. Turun pelan-pelan kita jajahi dulu. Oh kedalaman segini, tangan kaki kiri gede, maka kaki kanan ini lagi tekan. Oh ya, saya tahu. Karena kemarin ada dari organisasi penyelaman, dia pakai sistem entry backroll, ternyata rusak dengkul. Jadi dia ke belakang, sak dengkul berhasil ketatap. Ada videonya, ya, ada videonya. Backroll dari ke depan, ya tau. Ini tenaga cetek di kepala dulu. Ya, kita cukup tidak aja untuk dasar. Untuk lain-lainnya itu kan teknik selam sebetulnya. Kontrol dan lain-lain itu teknik selam dulu. Oke lanjut, ini yang bersama akan menarik terhadap kegiatan pertimbangan kemampuan. Kalau nggak mampu ya saya katakan tadi nggak usah. Pengetahuan kalian kesiapan fisik sama nggak usah faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi. Untuk faktor psikologi nanti kita bahas di kasus ada. Oke. Terus ini gas lanjut tadi setelah jair. Keterampilan setelah jair merupakan bagian dari keselamatan jair. Artinya jika ingin mempelajari keterampilan jair, Anda wajib memahami terlebih dahulu keselamatan jair. Makanya bukunya wajib seorang penolong siapapun
Kalau kita tidak aman dulu, tolong kita harus aman terlebih dahulu ya. Dalam arti kalau nanti suatu saat saya menemui teman-teman naik perahu tidak menggunakan pelampung, saya tegur, jauh-jauh lagi. Karena itu kan, itu udah paten, kita harus memahami betul keselamatan di air. Seorang rescue itu harus aman dulu. Karena banyak faktor, kita di air harus deras. Kalau kita pakai pelampung, kita itu pergerakan susah. Makanya untuk menanggulangi itu, kita belajar berenang dengan baik, mengetahui pergerakan arus kita harus mengetahui. Makanya kita memakai body, pelampung, tali dinding. Yang tersisi mereka kan, tapi di situ kan kita ada bajunya, ada pengaman. Jadi kalau kita pergerakan jangan satu orang, misalkan kalau banjir ya, kalau seperti itu. Lanjut, ini tekniknya kalian dasar sama dari meliputi kemampuan mengenal potensi bahaya. Jadi kita harus tahu kalau di banjir, wah arusnya sak ini. Tapi kita nggak lihat di bawahnya itu ternyata masih ada tiang listrik yang masuk, ada aliran listriknya. Kita harus memahami di situ kalau waktu banjir. Kalau enggak, kita mau turun dari laut, memakai situ sedingin, saking ngademen faktor-faktor lain, kesusu, geblok, ternyata ini ngisor kene kaktus. Pernah kejadian masalahnya, nggak ngerti kaktusnya yang ngisor, terus lagi dingin kan cekeran. Dulu itu kan belum memahami arti keselamatan. Jadi keselamatan sekarang itu dari kepala, helm, kaki menggunakan alas, ya, wajib kalau di air harus pakai life jacket atau pelampung. Kalau di air usahakan pakai pengaman kaki. Terus memahami teknik pertolongan, ya, yang paling aman, paling itu paling berisiko tinggi. Renang itu wajib, AJP juga harus bisa. Di situ tadi sudah pertolongan pertama sama. Terus di sini ini sudah saya sampaikan tadi intinya. Jadi kalau korban itu kalau jangan beranggapan kalau sebagai rescue, saat korban sudah intinya naik ke perahu, kita harus selalu menangani. Jangan korban yang diunggahnya, wis fokus nggak tahu. Kita ajak komunikasi. Gimana Bu, sakit apa Pak? Sakit apa Pak? Oh ini Mas, kaki saya patah. Oh kita harus bagaimana? Kita harus selalu komunikasi itu sangat aktif ya. Ya ini kan ada memakai selimut korban untuk mencegah itu, karena dia kedinginan ya udah pakai selimut. Ya, jadi harus dipahami. Lanjut, nah ini metode pertolongan tahapan memutar ini tidak bisa dibolak-balik. Urutan tindakan yang ambil tim pengamat ketika menghadapi kecelakaan air metode ini ditata secara berurutan dari tindakan yang paling kecil resikonya sampai resiko yang paling tinggi. Tidak boleh dibolak-balik. Ingat, harus hafal. Besok yang praktek nggak hafal, dibolak-balik salah, resiko tanggung sendiri. Karena urusannya nyawa tidak ada kesempatan kedua. Pahami ya? Ini air. Bahasa Inggris ada Rich, Troro, Goto, and Derry. Oke, kita lanjut ke Rich dulu aja. Nah, ini Rich intinya pertolongan dilakukan dari jarak. Kan resikonya paling rendah. Ini korbannya di pinggir, korbannya di pinggir, galah apa-apa. Bantuan pertolongan dengan cara menjangkau. Ya, ini dijangkau, korbannya ini saya urunkan dulu ya. Jadi diurunkan secara berkontinu dari resiko yang paling rendah sampai tinggi. Oke, nah ini Rich perpanjang jangkauan dapat menggunakan benda ringan yang ada di sekitar kejadian, teriak, bicara. Jadi teriak, nulung ini loh kalau bengak-bengak rapopo. Pak, ada tolong Pak, tolongi Pak, tolong Pak, bengak-bengak minta pertolongan, kita nggak mungkin bisa menolong sendiri. Ya, kita bengak-bengak enggak apa-apa, nggak usah malu. Bengak-bengak sak kemengi. Karena kalau
di laut kalau kita di apa ya, kita ada kapal karam, kita di terundang ambing di laut, karena di laut itu kan kita pasti jarang minum, akhirnya kita suara habis, makanya fungsi peluit itu begitu. Kalau di laut itu ditiup, nanti saat kita nggak bisa bicara karena kadar garamnya banyak, karena kita minum air laut, kita bisanya mentiup itu untuk suara pertolongan. Terus amankan diri, posisi diri pada tempat yang aman. Jadi nulungi ini jarak ini aman. Aman dalam arti itu kok kita harus berpikir resikonya. Itu tak digeret korbannya aku dulu kurang. Posisinya kita harus tidak mudah yang benar. Nah, itu harus dipikirkan. Seperti itu. Terus tarik perlahan korban ke tempat aman, jadi ditarik, habis itu amankan korban, pastikan korban sudah berpegangan pada dermaga. Korban sudah aman. Terus alat yang digunakan, nah ini seperti dayung, galah, bambu, makanya kita harus orang rescue itu harus berpikiran cepat, karena nyawa orang tenggelam itu nggak bisa tak tahu sih. Manusia ya bro, tak golek galah sih orang iso, sekali lumlum hilang goblas. Ya, pahami itu, pahami. Nggak bisa sekian detik hilang hancur. Kalau ada resiko lebih tinggi, kita jangan sampai menolong. Ini seret arusnya bandel, jadi nggak aman, ya udah, jangan sampai kita menolong konon. Biarkan dia meninggal cukup satu, jangan kita ikut meninggal jadi dua orang. Dipahami itu. Kalau kita sudah mulai nggak bisa apa-apa, jangan terobos. Oke, ini gambaran. Oh, ini yang pinggir mas. Nah, aku nak jenazah yang ngaco apa ya bro? Gue lihat jauh ini 10 meter, kan ya orang mungkin. Nah, ini teknik lanjutan itu pro. Nah, ini wongnya ado, gak mungkin aku gue geter. Geternya 10 meter lah, wongnya 50 meter gue geter kayak 50 meter. Gampangannya seperti itu. Kita menggunakan alat apung, yaitu tadi kayak ringboy. Lempar, tapi ya melempar di pas-pas nih. Kirim gue kan itu paski ya, lepurnya awak titis-titisan. Bahan ringgo itu kan ada yang bahan dari busa, ada yang dari styrofoam lah istilahnya, ada yang bahan dari atom ya. Karena sing atom kena sirah. Kalau niatnya nolong dong, paski nggak anu ya, pasirai ya. Pas nebu kan tak elok banget. Tolong nih ya. Misalkan lemparnya itu di depan yang kita gampang dijangkau. Kita berpikir ya, kalau arus yang kita lemparnya dari atas atau bawah, kita harus tahu. Pengambilan keputusan sangat penting. Oke ya, kita sudah terus. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata korban ini sekilo. Wajone, mau ngelimparmu lagi. Misalnya orang tekan kan, kita lanjut ke terus. Nah, ini resikonya agak tinggi karena kita sudah masuk dalam air. Istilahnya masuk dalam arti kita hampir bersentuhan dengan air. Kita mendekati korban dengan menggunakan perahu, kapal kecil, kano, ya. Selancar perahu karet setelah dekat dengan korban teknik yang dipergunakan. Jadi kita naik perahu tetap menggunakan teknik deliveran. Reach pakai dayung, nggak sanggup terlalu jauh. Kita menggunakan teknik kita melempar kan. Kita menggunakan melempar terus. Jadi kita usahakan kalau bisa melempar kita jangan masuk dalam air. Ya, apapun itu. Apa kan? Jadi kalau ada korban, ya udah kita lempar. Oh mas, gantolan, kita tarik, kita angkat dalam perahu kan seperti itu. Kita nggak bersentuhan sama air ini, tapi ini resiko sudah terlalu tinggi karena kita dayung ora, udah dipikir kita enak perahu dayung yang mau muter, nah ya korbannya nih kono dayung karena arus yo nggak bisa ngelawan arus, nggak bisa, kita harus berpikir.
dengan kemampuan kita seorang resi. Oke, kalau udah, nah, umpama mas, nggak ada kapal ini mas, iya, kita menggunakan sistem ini sudah tingkat lanjut lagi. Resikonya paling tinggi, agak wis level ini wis kuning sama yang abang-abang. Resiko harus menuju dengan membawa alat apung. Ya, intinya kita mendekati korban. Nah, sistem pendekatan korban, kita jangan sekali-kali menyentuh korban kalau korban itu belum tenang, jangan sekali-kali menyentuh korban. Kita bawa alat apung, double kan, alat apungnya kita kasihkan korban. Pak, tenang Pak, saya menolong, ini alat apungnya. Komunikasi, ingat komunikasi itu harus sering dilakukan. Pak, tenang Pak, saya mau menolong, ini lampunya. Ini alat apungnya, tolong dipegang Pak. Jadi penanganan kalau rescue lanjutan, penanganan korban, pelaku cuma satu atau kita nggak bawa pelaku, sama-sama nggak bawa pelaku, penanganan itu sudah beda lagi. Kita tidak boleh berhadapan langsung, tapi kita harus mainnya ke belakang, di belakang korban. Makanya harus bisa menjenengi apnea. Kita masuk dalam air, kalau kita muncul di belakangnya, baru kita tangkap, kita bawa. Itu jadi tingkat lanjut. Jangan sekali-kali menggunakan teknik itu kalau tidak mumpuni skillnya. Di sini paling besar badan siapa? Saya. Belum tentu saya bisa loh ngatasi Rafael badan sama. Nah, seperti itu kita harus berpikir, aku kuat orang anak, dua ngomong loro. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang saya ceritakan lagi itu udah kontak langsung seperti ini tadi ya. Soal NCR itu sudah kontak langsung kita kontak dari depan ya, kontak langsung. Berarti kita penanganan langsung. Itu sudah ke NCR udah tahap terakhir, tidak bisa dilewati. Itu harus memahami teknik defense release, jadi bertahan dan melepaskan itu harus paham. Oke, jika Rijapro tidak efektif, tidak tersedia kapal kecil, tidak dapat mengemudikan kapal kecil yang mau kapal muter-muter, korban mati cedera tidak sadar. Kapan teknik tuangkari digunakan? Oke, lanjut. Ini. Nah ini harus dipahami ya. Harus dipahami kalau kita menyelamatkan ya kayak tadi, memperkenalkan diri. Kalau besok kalau praktek harus sesuai urutannya. Perkenalan. Pak, nama saya Alex Dewi. Nah, seorang penolong, saya mau menolong Bapak mohon diam. Kalau Bapak tidak diam, saya tidak akan menolong Bapak. Wong coba model P rasa buat cedai. Kita jangkauan 2 meter sampai 3 meter. Jangan sekali mendekat. Terus bu, kalau saya kalau belum lah ngombe orang sopan, ya kan nggak jelas kan ini. Masuk di kokok kan, nggak sopan kan dengan belum lagi baru kita tolong. Lalu menjaga jarak aman, pasti berikan semangat pada korban. Pak, tenang, jangan bisa tenang santai. Nah itu dalam arti ada yang bisa pas kita menolong, dia kan pasti panik, mas aku wedi terus ya kita. Oke Bapak, tenang aja lah, tenang, kita sampai ke daratan, tenang aja Pak, kita bisa. Lalu diajak korban berkomunikasi ya, makanya komunikasi itu wajib. Kalau kamu teman-teman ngobrol ditulungi ya, gak masuk gas. Kita harus tahu alurnya ya, komunikasi. Rasa izin. Cewek ayu, jangan kenalan ini Mbak, nomornya berapa Mbak? Mbak? Mbak, ya kumpir langsung panik, blum, dijauh. Mbak, main ngerti Mbak? Mesti dia pikiran, oh berikulah susah, kan semaput kayak tapi standar. Oke, sekilas ini gambaran
tadi ya dilempar dayung sama dengan ini saya. Oke, di atas ini teknik apa? Teknik Rich. Oke, bawahnya Teknik Row. bawahnya Row. terus ini sama sudah masuk bisa di go tuh akhirnya ya ini ya, jadi udah kalau ini masih go karena dia masih menggunakan batas menggunakan galang ya, jadi tidak kontak langsung ya, seperti itu ya. Perlu dipahami ya di sini ya, RPRGJ itu urutan, jadi harus memahami seorang review. Kalau lompat siji apa dibolak balik ya sudah nyawa tahu lama. Oke, lanjut ke ini selanjutnya. Ini ada penolong harus tahu dan bisa menguasai tentang pengetahuan dan keterampilan bertahan dan melepaskan diri. Mohon maaf di sini yang ikut bela diri siapa? Ngatung aja, ngatung bela diri. 1, 2, ngatung aja, jujur aja, jujur. Karena ini akan bersangkut paut. 3, 4 orang. 4 orang ya. Jadi bela diri ini jenengan jangan diterapkan di sini maksudnya. Ya, nanti saya tahu ya, untuk ada pertanyaan dulu aja. Oke, kita lanjut ke defense dan release ya, bertahan dan melepaskan, jadi harus paham. Defense itu cara menghindari kontak langsung dengan korban. Itu berarti kalau defense itu berarti sudah menginjak ke toe and carry ya, jadi tahap terakhir itu sudah bisa defense. Rasa pesawat ini karena korban yang paling sangat berbahaya bagi penyelamatan di air. Nah, teknik-tekniknya gampangannya seperti ini. Ini bertahan ya. Bertahan itu hanya ada posisi menendang, jangan disamakan dengan pas jadi bela diri mau tendang kasih raya ya. Korbannya tendangnya. Nah, ternyata ada tekniknya yang ini menghalangi dengan tangan, ya dihalangi orang dijotos. Ya, kita harus memahami itu ya. Jadi kekuatan kita itu jangan untuk dipraktekkan, diproyeksikan itu ada teknik mengangkat siku, itu mengangkat siku ya. Jadi kita menghalangi, tapi semuanya ini tekniknya habis kita bertahan, kita harus jaga jarak. Orang bertahan nyedai terus ya, kalau bertahan kita jaga jarak. Ya, makanya Pak, tolong diam Pak, saya penolong Pak, wongnya nyedak. Ternyata kita wongnya penyerangnya kita tangkis. Jangan dekat dulu, kita tangkis. Dia menyedak, kita tendang pakai kaki itu didorong, bukan dijejak istilah ya. Dijejak. Kasihan ya, kalau dulu masih bisa Pak, caranya gaya gampang wong dan takarnya gampang. Ikut masih romi ya, tapi sekarang tidak boleh karena itu akan memperburuk keadaan korban dan kita akan kesusahan. Lanjut ke teknik release. Nah, teknik release itu kan melepaskan. Kalau dia mau kan kita cuma menggalang-galangi ya. Kalau sekarang kita ditangkap ya, iya mas, ditangkap mas. Dari tadi kita melepaskan diri. Kalau kita ditangkap dipeluk, oh saya peluk wedok, terus nggak saya biasa dicolnya ya. Lorong lah itu. Ya, terus ya, jadi dipeluk enak ini ternyata. Sakit dewi. Padahal kau ini kalau mini gak sopan ini mau ludah. Gak rasa waduh, berasa gitu. Karena korban itu kekuatan manusia, kekuatan di air itu 2 kali lipat. Karena ada kemauan dan keinginan untuk hidup. Karena dia ingin benar. Kenapa studi dari teman-teman himalaologi itu setiap kejadian laka air itu pasti yang tenggelam itu adalah penolong, sekitar 80%-90% kejadian kronologi orang tenggelam di Bengawan Solo mesti
korban menolong temannya yang sedang tenggelam. Ternyata setelah itu temannya bisa kepinggiran tapi korban tenggelam. Oh ya, jadi dia itu nolong. Mungkin karena dia dipancat koncone ben koncone iso minggir. Wong ini tenggelam, koncone iso minggir. Ada yang menolong. Dasar-dasar itu. Banyak kan kronologi kejadian laka air di Bengawan itu pasti seperti itu. Menolong pasti menjadi korban. Nah, itu ya. Ini tekniknya bersama. Ini diputar tangannya, dilempar ke belakang, diputar. Pas kayak ini wah cewek seneng loh, kan ini gitu terus. Oke. Nah ini ya dilempar ke. Intinya satu. Intinya dari semua ini ya gambaran ini yang kita intinya satu. Kita itu penolong kan, bisa kalau udah tahu tekniknya kan, pasti bisa menguasai diri. Kita menahan nafas. Korban kan pasti intinya satu, dia kan butuh oksigen, benar nggak? Dia kan berusaha mencari udara oksigen untuk bernafas. Caranya ngelepas itu gampang. Aku rescue, dia korban. Aku mau cekap gak apa-apa, tak dilupnya bareng-bareng. Pasti akan dilepas. Karena dia pengennya ke permukaan mencari oksigen. Karena kalian kan seorang rescue yang sudah terlatih, dia kamu sudah paham. Ketenangan rescue itu nomor satu. Tenang, kita masukkan dalam air, dia akan pasti melepas. Pasti, karena dia akan mencari udara. Setelah lepas, kita menggunakan defense tadi didorong, dorong, ya kan? Baru dia nunggu lemas dulu, kita masuk dalam air, kita ambil bagian belakang. Bisa dipahami ya. Jadi kita seorang penolong ini kuncinya itu kita tenang, kita wis keterampilan bagus, bisa nahan nafas, kita sanggup bisa. Makanya di sini ada makanya teknik bantu triathlon, walaupun kita nggak pakai alat apapun pun. Kita kalau baca travel bagus, nanti belajar ultimate, kita tidur di permukaan, kita ketenangan untuk jaga stamina. Kalau zaman kita nggak pakai alat apa. Tapi kembali lagi dari awal, seorang itu harus aman diri. Biasanya yang gemuk-gemuk ini gampang kok nak penabang mungkin. Yang kuru-kuru ini gampang banget menggelepin. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan dulu. Pertanyaan tidak dari awal sampai different and relay. Jadi pertanyaan ini tadi di belakang kan ada info ya? Apa? Info. Iya, info itu cara menempatkan itu ada ini apa? Apa langsung diempat itu apa? Ya, mohon maaf ya, tapi kurang. Oke, ini saya anggap rainbow. Usahakan rainbow itu kita menggunakan tali. Ya, talinya itu ya kita ikat, kita ijek di kaki. Jadi ini tali kita ijek, jadi kita lempar. Ya, kenapa dijek? Saat ini sudah mengenai korban, kita bisa narik. Kalau rambut hijau, ya saat kali ini saya rembuk nih, wongnya kena arus ya bagus ya lo dadah. Nah itu seperti itu atau gimana? Pertanyaan lain? Nah jadi harus bisa ya, harus pakai tali. Kalau tidak ada tali ya udah, adanya itu karena kita butuh respon cepat untuk penanganan korban. Ya udah kita lempar. Oh, ya, tapi jangan sampai dengan tali ini dulu, aku geretnya ya. Yang penting dia bisa mengapung dulu, ada alat bantu nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Silakan tanya. Nanti akan saya tanyakan di studi
kelas studi nanti jam 1. Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya kasih kesempatan, karena besok itu pada saat kita praktek ya, pada saat kita praktek jangan, saya nggak mau atau jangan sekali-kali berbuat serobot gojek ya, karena dulu pernah ada kejadian, untung ada teman-teman yang sigap. Di situ dia punya sakit ayam. Ada yang di sini, Mas Awu, ini jujur-jujur, sakit ayam ada yang punya ayam. Epilepsi. Kita ini terbuka di sini loh, sama rescue dari awal gak jujur, akhir lagi kejadian itu urusannya langsung nyawa. Enggak ada ya. Dia Ryan. Masana? Kak Duben. Ya, kita pernah alami. Dia punya sakit ayam. Asik. Pada saat itu ada Mas Didi, ada saya, Mbak Bro. Kita pengawalan renang puncu. Ya, itu renang puncu. Renang puncu itu pelampungmu yo, erilmu. Pakai gambaran yang ekstrim itu. Kowe making keril nanti bocor mendelep sak wonge. Karena untuk rescue itu pendidikan harus keras biar nanti di lapangan orang ada. Nang punco yo pelampungmu ibu, pelampungmu yo tas kerilmu. Walaupun isinya apa wae, bisa penambah. Iki caranya. Beginilah. Nah pada saat itu dia seorang senior, yang kembali lagi dia senior, dia punya sakit ayam. Dia pakai life jacket loh. Life jacket itu dicopot. Mendelep bluk tinggal pelampung. Lah do inget-inget Mas Andi semuanya tuh. Loh, kok ngilang siji. Untung apa Mas Andi dia bisa menangkap di kedalaman sekitar 7 meter. Ada itu Kedongobo itu kedalaman hampir 50 ada 50 meter. Jeblok tekan misal, bisa nyowo. Habis itu sampai darat semua senior saya belum karena sudah menyangkut nyawa. Makanya di sini saya pengen teman-teman di Balawi itu jujur aja, nggak usaha itu kita bicara jujur. Karena nanti di lapangan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. 7 meter tidak menggunakan alat selam. Untung ada Mas Andi. Mas Andi aku ngomong, Mas Andi 61. Aku nyelam, gak tekan. Jadi sama nyelam yang dapat Mas Andi. Semuanya pemakai, untung aja pada waktu itu kita nggak pakai pelampung. Maksudnya gini, kita pakai bawa pelampung, tapi pelampungnya saya kaitkan sama tali besi. Jadi itu untuk pengejaran saya sama teman-teman. Jadi pelampungnya tak sendirikan, pakai tali, kita masuk, lebih bisa. Nanti kena kuat, balik gerak, muncul permukaan ya, pelampungnya juga ya, mengganti ban atau lain-lain. Mana teman-teman di Malang sering kita renang di Kembangan. Lampung kita geret, kita berenang Kembangan PP bolak-balik. Nanti yang megang pelampung atau ban alat apung kena push up atau menghubungi Kembangan. Sekali megang menghubungi Kembangan kita. Tapi kita berenang, misalkan kita jangan sampai memegang pelampung. Itu renang bolak-balik. Sekali megang dapat hukuman, sekali megang. Nah itu untuk tingkatan nanti selama menjadi instruktur seperti itu gambarannya. Karena itu kita seorang rescue, kita tidak mempunyai keterbatasan, kita berusaha mengatasi keterbatasan kita masing-masing. Jadi dulu sering, yuk Kembangan renang, Kembangan PP bolak-balik. Sekali capek, yuk wes dapat treatment. Capek, pengen istirahat, benar. Kepepet, treatment wes lumpuh, sikil lumpuh, ya wes terpaksa geret. Turun ke pelampung, dapat hukuman sekali, ya kan? Nah, itu seperti itu. Teman-teman dulu sering, teman-teman di Malawi. Yang penting apa? Niat, orangnya besar. Apa enggak? Karena teman-teman di Malawi itu kita jangan sampai nanti dibenturin di lapangan
dengan kemampuan kita yang minim. Oh itu resikonya itu kayak tadi, langsung dicopot, yang hilang 3 pelampung itu ke maba. Tapi kalau nggak ada teman-teman, kejadian besar gagal Wirabwana memakan korban 1 orang. Asli, itu dari senior asli. Untuk kita, makanya itu kita mengatasi hal-hal yang seperti itu. Tentu kalian bisa bermain dengan baik, kalian bisa menyelam di kedalaman lebih dari meter dulu. Kalau tidak dilatih dengan baik, dan continue. Paham ya? Jadi kita harus kalau mau jadi malau ya kudu maloran. Kalau setengah-setengah tidak sah. Apa udah sesuk latihan, sesuk beda konten ya. Males wis maksa setengah-setengah. Makanya besok itu kan sambungan sekalian. Setelah masih ada materi, kalau mau ikut, makanya mas teman-teman itu ya sih belum balik. Sehingga apa kita bisa menilai dulu. Ada pelatihan bisa survive sendiri. Nanti dolan ketok, ya enggak se-ekstrim diklat lah. Kita ya dolanan, wisata, mencari ilmu. Nah seperti itu Mas Samsul konsepnya seperti itu. Jadi kita nggak kita ngalamin di dalam sehari aja. Terus Mbak Putri juga belajar P2 selama sehari. Siapa yang belum? Karena nanti kalian sudah jadi anggota, jadi semua anggota yang mau yang ingin belajar aja gitu. Terus kalau saya nanti ada kita akan belajar operasi sumur. Cara instalasi sumur ini. Kemarin siapa yang masuk loh? Bupang ya, kandidatnya ya. Dari Mata Sumur yang akan jadi resmi selanjutnya. Dulu kan bapaknya Tata, Mas Ceking sering masuk sumur, Mas Dijulo sering masuk sumur. Terus saya ini cari kandidat teman di Malau yang badannya kecil, akan menjadi Teddy. Oh Teddy. Ini Teddy. Nah nanti bisa ya. Nanti Teddy akan dipilih. Pasti harus bisa teman-teman di Malau kalau bisa jadi leader. Karena dari dulu teman-teman di Malau Mata Sumur pasti yang masuk teman di Malau jarang sekali. 100 kejadian 1 orang ini gak teman di Malau, tapi jarang. Kebanyakan 100 kali kejadian 100 kali yang masuk sumur teman di Malau. Dari Mas Januar, Mas Budi sudah besar badannya, nanti masuk kecepit, bingung, panik, nggak wajar karena badannya perut. Kalau Rafael itu ya perut, karena diameter sumur cuma 80 cm sampai 1 meter, terus kedalamannya kita nggak tahu, kita mengatasi kedalaman, kita harus paham itu. Dulu saya pernah itu banyak yang masuk sumur, ada Mas Dedi dan banyak. Pernah kejadian itu bapak yang Tata itu ya, ketiban sangu, helmku pecah. Yang di bibir ini bingung blank. Kepala binduk, helm pecah, tarik, sangunya kan ketiban sangu, walaupun ketibannya cuma 1 meter 2 meter. Tapi psikologi kita itu sudah kena semua. Nah, makanya di situ pengalaman itu harus kita asah terus. Akhirnya Mas Dani Teking dia naik, saya langsung manggil teman medis PNI mana? Tangani dulu, tangani. Baru kita ada Mas Deki, hanya 3 orang, Mas Deki, Mas Dijulo, sama saya. Saya drop. Psikologi saya drop, lalu masuk saya angkat tangan. Saya lihat langsung masalahnya, sambil itu jatuh ke kepala. Teman saya sendiri, rekan saya sendiri, saya drop. Mas Dedi, dia drop. Saya nggak bisa. Mas Dijulo itu loh, berangkat bantu pakai baju batik. Dinggo batik nyemplung, tak dandani, nyemplung. Ambil jenazah. Kala ini jenazah dipeluk. Kalau ini dinaikkan seperti itu, karena mental masuk sumur itu sangat tinggi. Nah di tengah-tengah mungkin oh benar, koncoku ini di buku 10 meter ya, 10 meter sedih 30 meter.
kuning miswa harus selesai. Kau mau selesai? Hai. Iya rasanya nak kamu yang pikirannya gitu. Halo mas, halo mas. Enggak, pasti pikiran seperti itu. Karena apa? Saya Mas Dino, Om Brio, tim selam itu ya, tim selam. Kalau kita nabrak jenazah, kita pencarian nabrak jenazah, duk, wah, perempul, bukannya juga bisa stabil. Karena kita nabrak jenazah, isi bukunya biru, kita wis hitungannya kini nabrak, kita nabrak jenazah, wis kepanikan diuji. Nabrak, kumpul. Makanya nanti ada beberapa kandidat yang harus bisa satu belajar selam dulu. Habis itu penanganan korban di tempat sempit sumur. Nanti saya ajarin, saya pengen jadi kader ya. Selamanya harus saya terus. Karena apa ya? Dulu pengalaman kayak Mas Bapak Tata itu, yang masuk itu cuma Bapak Tata, masuk semua. Bapaknya Tata Mas dari Cekini, yang Solo, dinteni kon mulai Sragen, nyamlung sumur, dinteni. Bulan Sukarjo yang Palok dinteni, kejadiannya yang tangan ya dinteni. Nah, ini nggak diambil apa, nunggu reskunya dulu. Pernah kejadian kayak gitu, karena kita belum ada, saya belum berani masuk sumur. Kalau saya